Kalau Soekarno mengatakan jas merah kan, ya, jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Ada juga jas hijau, jangan sekali-kali merupakan jasa ulama, gitu kan. Gitu ya. Nah, karena memang itu semuanya itu tokoh muslim dan ulama. Baik, kita kembali ke persoalan mosi integral tadi. Yeah. Problemnya kan hari ini banyak pemuda yang tidak mengenal ini, Ustaz. Iya. Itu apa sebabnya itu? Ya, pertama memang tidak ada yang mengglorifikasi, ya, mengglorifikasi peristiwa-peristiwa penting yang notabene itu menjadi sebuah kunci terhadap berkembangnya negara sampai hari ini. Ya. Gitu ya. Saya pernah menyampaikan, kenapa sih kemudian Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai pusat itu, ya, setiap tanggal 13 Desember, ya, itu Hari Nusantara itu. Hari Nusantara. Hari Nusantara itu adalah deklarasi Juanda. Oh, deklarasi Juanda, ya, yang menyatukan kepulauan antar kepulauan itu. Ya. Itu dijadikan oleh Megawati dalam kepresnya itu menjadi Hari Nusantara. Hari Nusantara, ya. Jadi menjadi satu antara daratan dan lautan, itu. Saya pernah sampaikan, kenapa sih dari ranting, setiap ranting Muhammadiyah itu setiap tanggal 13 Desember bikin apakah seminar atau mungkin perayaan apa untuk mengglorifikasi bahwa ada suatu masa momen, ya, di mana umat Islam mempunyai andil untuk menyatukan wilayah Indonesia, bukan sekedar nama NKRI tetapi menjadi sebuah wilayah yang solid gitu. Solid itu, satu kesatuan tadi ya. Ya. Termasuk juga mungkin tanggal 3 April tadi ya. Ya, mungkin 3 April itu menjadi katakanlah sekarang Hari NKRI. Ya, ya. Bagus juga sebab Hari NKRI itu nyata, artinya perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, meskipun sementara. Sementara. Nah, jadi memang cukup penting ini ya. Ya. Terus saran Ustadz terhadap para pemuda yang hari ini mungkin belum paham, jangan kan paham tentang mosi integral, kadang ketokohan Pak Nasir aja nggak paham. Ya. Sarannya apa, Ustaz? Sebetulnya kalau kita mau mulai, kita ini kan punya banyak lembaga pendidikan, ya kan? Ada sekolah, sekolah swasta, kemudian juga sekolah negeri dan lain sebagainya. Memang perlu ada sebuah inisiator katakanlah dari umat Islam, yang saya dengar ini dari Dewan Dakwah juga sudah mulai, ya, untuk kemudian dimasukkan dalam kurikulum ya, pelajaran, kurikulum nasional. Kalau toh itu nggak bisa masuk kurikulum nasional, itu sebagai lampiran daripada sejarah bangsa Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dulu ada PSBB ya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu bisa masuk ke situ. Masuk situ, ya, untuk diajarkan biar dia ngerti bagaimana sejarah ini. Dan kemudian kita mulai juga memperingati dalam arti mengingatkan kembali, kalau Soekarno mengatakan jas merah kan. Ya, jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Ada juga jas hijau, jangan sekali-kali merupakan jasa ulama, gitu kan. Gitu ya. Nah, karena memang itu semuanya itu tokoh muslim dan ulama, katakanlah dari mulai proklamasi, katakanlah ide proklamasi, kemudian ada piagam Jakarta, sebelumnya piagam Jakarta, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemudian ada mosi integral, kemudian ada deklarasi Juanda. Itu kan bukan main. Artinya itu memang yang kemudian menyatukan NKRI bukan sekedar istilah dan narasi, tetapi wujudnya itu, ya, dicapai tatkala deklarasi Juanda itu. Dan itu tokoh Islam. Gitu ya. Nah, jangan jas hijau. Jas hijau, jangan melupakan jasa ulama. Gitu. Menarik juga ini, Ustaz. Baik, kira-kira untuk menjaga NKRI ini apa yang harus dilakukan generasi muda hari ini, khususnya generasi milenial, Ustaz? Ya, pertama memang milenial kita itu kan, umat Islam ini kadang kurang merasa punya sense of belongingnya kurang terhadap negeri ini.
Ya, padahal di KTP-nya ada warga negara Indonesia. Gitu ya. Tetapi ya warga KTP aja gitu. Kalau ada Islam KTP, ada warga KTP aja. Rasa memiliki Jadi kita bangsa ini ya. Melihat Indonesia itu paling tidak ada 5 hal. Pertama, ya, dasar konstitusi. Ya. Kenapa itu penting? Oh, kita masuk Islam saja harus syahadat toh. Gitu ya. Ya. Jadi itu penting sekali, konstitusi, dasar konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang notabene pada alinea ketiga disebut lafdzul jalalah, nama Allah di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang bertanggung jawab ini? Sampai hari ini siapa yang bertanggung jawab kita bisa menyebut atas berkat rahmat Allah kalau bukan umat Islam? Iya, betul. Ya. Jadi itu tidak masuk dalam mindset para pemuda kita hari ini. Ya. Seolah-olah Islam itu lepas daripada negara, terpisah gitu ya. Terpisah. Jadi tidak, sama sekali tidak ada pendidikan siasah syariahnya, tidak ada pendidikan politik kenegaraan ya. Bahwa politik kenegaraan ini adalah sebetulnya syarat daripada nilai-nilai Islam itu. Nilai-nilai keunggulan umat Islam ada di dalamnya, nilainya, tetapi juga ada perjuangannya. Itu saya rasa memang perlu kemudian istilahnya ya diglorifikasikan lah oleh para tokoh, kemudian para aktivis. Jadi di organisasi Islam kalau perlu kita ada tim khusus untuk mengglorifikasikan itu. Termasuk juga kita dulu kalau nggak salah Dewan Dakwah DSKS pernah juga menginisiasi kan untuk masih integral ini ya. Bukan, waktu itu kita tentang dekret presiden ya. Oh, dekret presiden 59 ya, itu kaitannya dengan Piagam Jakarta. Kemudian nanti ada seperti Hari Nusantara ini kita nggak pernah tahu itu. Ya, nggak pernah tahu. Baru begitu kita lihat, ternyata besar sekali. Jadi jasa dan efeknya terhadap Indonesia dan internasional itu besar sekali. Bahkan PBB akhirnya mencontoh deklarasi Juanda itu. Deklarasi Juanda itu ya. Ya, setelah Kusuma Atmaja waktu itu Menteri Luar Negerinya beliau, kemudian beliau ada lobby sampai ke PBB, akhirnya PBB menerima. Jadi ada khusus pembatasan wilayah air bagi negara kepulauan yang biasa disebut UNCLOS itu. Baik, tadi kan satu konstitusi. Yang kemudian yang kedua itu konstitusi, sudah bahwa konstitusi itu sudah clear. Karena di situ siapa yang akan menolak atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Ya. Jadi itulah keberhasilan para politisi Muslim waktu itu bisa meletakkan sebuah nama yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan hidup dalam konstitusi. Kemudian yang kedua sistem negara kita. Sistem negara kita ini kan sistem trias politika, ada presiden, ada eksekutif, yudikatif, ada legislatif dan lain sebagainya. Itu kemudian harus disesuaikan dengan landasan dasar negara tadi, konstitusi tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau pasal-pasalnya bisa dirubah, tapi pembukaan kan tidak bisa dirubah. Nah, ini harus disesuaikan. Bagaimana eksekutif itu mempunyai pimpinan-pimpinan yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan lain sebagainya. Yudikatifnya juga begitu, legislatifnya juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan 5 tahun sekali kan. Kepemimpinan dari, kalau kita mau lihat dari tingkat RT, RW sampai lurah, sampai camat, sampai bupati, wali kota sampai nasional. Itu bagaimana kita bisa mengelaborasi ya. Saya lihat di dalam undang-undang pemilu itu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ syaratnya yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah ini kan kita nggak, ukurannya gimana sih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kalau yang lain kan LKHPN bisa diukur kan, kemudian apalagi nggak pernah di penjara, nah, jelas, sudah jelas bisa diukur semua. Tapi mengukur bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini gimana? Berarti kan keyakinan. Iya, kalau Islam kan keyakinan itu kan harus muncul. Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan bertakwa itu. Kalau di dalam Islam kan ya dia akhlaknya baik, etikanya baik, kan gitu ya, keluarganya bisa dicontoh, kan seperti itu mestinya. Mestinya bisa diukur itu secara kuantitatif. Kita kan enggak. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah seperti itu aja, nggak ada ukurannya gitu kan. Baik, konstitusi, kemudian sistem pemerintahan, kemudian kepemimpinan, kemudian keempat ini adalah kaitannya dengan undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan. Tadi kan dasar konstitusi. Undang-undang dan peraturan ini harus diturunkan dari konstitusi, dasar konstitusi. Jangan melenceng. Sekarang ini kan banyak undang-undang dan peraturan yang melenceng dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Nah itulah ya yang kemudian seperti Muhammadiyah ini sudah mengkoleksi ada ratusan undang-undang yang memang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan dan Dasar 45 itu. Kemudian yang terakhir ini rakyat ya. Kita harus juga mencermati, memahami tentang rakyat. Kalau kita dalam perspektif mungkin fikih Islam ya, rakyat umat ini kan ada dua, umat Islam dan non Muslim gitu kan. Kalau yang umat Islam dikatakan umat istijabah, yang non Muslim umat dakwah kan gitu. Nah bagaimana kita mengelola umat yang Muslim ini, bagaimana kita mengelola rakyat yang non Muslim ini. Nah ini semua dikembalikan kepada kesepakatan-kesepakatan kita bersama. Makanya dalam Islam kan al-muslimuna 'inda syurutihim, bahwa karakter kaum muslimin itu dia komitmen terhadap perjanjian-perjanjian kan gitu. Termasuk dalam dalam konstitusi, dalam masalah bernegara kan gitu. Makanya tokoh-tokoh Islam nggak ada yang berontak kan gitu. Apa bisa dikatakan begini Ustaz, dengan 5 penjelasan tadi ya, ini pemuda hari ini perlu dibekali siasah syariah tadi. Iya, siasah syariah artinya siasah syariah itu nanti kan kalau kita lihat kepada maqasidus syariah, dari situ kemudian diturunkan kan, bagaimana berbicara tentang pendidikan, tentang akal, ya kan, bagaimana berbicara tentang ekonomi, tentang mal, bagaimana berbicara tentang generasi, tentang keturunan, bagaimana berbicara tentang perkembangan dan pertahanan, keamanan dan sebagainya, tentang nyawa, bagaimana berbicara tentang pembinaan ya, pembinaan mental, spiritual ya, berbicara tentang agama kan gitu. Jadi 5 hal ini kemudian diturunkan dalam siasah syariah itu sampai detail, sehingga para pemuda kita merasa bahwa belajar Islam itu adalah belajar bagaimana menjadi orang yang unggul, orang yang tauladan, orang yang baik ya, itu. Sehingga mereka punya kontribusi terhadap bangsa ini ya. Tidak kemudian wah ini Islam siasah syariah ini nanti dipersepsikan menjadi garis keras enggak. Jadi kita komitmen terhadap WNI ini, warga negara Indonesia ini harus kita munculkan kembali dengan sebagai persyaratan-persyaratan yang dibuat bangsa Indonesia itu ya. Iya, jadi komitmen ini kan sungguh bukan main. Kalau saya berpikir begitu hebatnya bisa meletakkan lafzul jalalah atas nama Allah itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Baik Ustaz, ini cukup menarik ya. Panjang, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia paham ya bagaimana mosi integral dan nilai strategisnya bagi bangsa Indonesia. Insya Allah, dan kita harapkan kepada masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya, di dalam kita melihat sejarah ini kan kadang sejarah itu tergantung siapa yang menafsirkan ya. Kadang saya tidak
melihat sebagai kacamata kuda, tetapi kita harus buka semuanya. Biar termasuk juga pendukungan, katakanlah saya ada ini musik integral kan, musik integral Pak Natsir, ini banyak dibahas tentang sini. Saya juga membaca ini Bung Karno, Islam dan Pancasila itu. Jadi kiprah Bung Karno ini kaitannya dengan Islam juga ada baiknya, tapi dia meninggal bahkan minta kepada Bung Hamka untuk menyolatkan dan lain sebagainya. Itu kan ada semacam jeritan hati, insya Allah gitu kan, untuk bersama-sama kepada umat Islam, tokoh-tokoh Islam dan lain sebagainya. Dan luar biasa termasuk jasanya dari bangsa Indonesia dan cuman Islam. Waktu itu memang kemudian karena terkooptasi oleh sebuah partai yang namanya Partai Komunis Indonesia, kemudian beliau diidentifikasi sama dengan padahal sebetulnya enggak kan. Buktinya apa? Buktinya dekret presiden itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, yang dijiwai dengan Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi. Itu pidatonya bukan main. Jasa besar umat Islam ya. Bahkan beliau menyatakan, meskipun saya banyak juga nggak setuju dengan langkah-langkahnya Soekarno, tetapi yang benar harus kita katakan benar gitu. Dia mengatakan bahwa dekret ini adalah bersatunya Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta. Itu kan bukan main. Artinya menjadi sebuah wacana intelektual hari ini bagaimana kita mengelola negeri ini. Gitu ya. Baik Ustaz. Terus sekarang ada istilah NKRI harga mati, Ustaz. Ya. Itu tanggapan Ustaz bagaimana? Ya, NKRI harga mati itu kan sebuah komitmen. Saya rasa bukan sebuah keyakinan ya, tapi sebuah komitmen bagaimana kita menjadi warga negara yang tidak mudah untuk dipecah belah ya. Sehingga perbedaan apapun ya, kalau kita mengacu kepada ayat kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan gitu. Artinya perbedaan setajam apapun kalau kita menjadi orang beriman pasti ada solusinya kan gitu. Bukan solusinya terus pecah gitu kan, tapi ada solusinya yang kita bisa ambil satu langkah, tidak harus kita berpisah gitu. Saya rasa bisa-bisa saja itu NKRI harga mati kan, artinya itu sudah membudaya dalam perspektif komitmen kita terhadap negeri ini jangan sampai kemudian dipecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan, tidak penting. Ini perbedaan kelompok, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, bahasa dan lain sebagainya. Ini maksudnya berarti komitmen untuk membela bangsa dan negara. Iya, membela bangsa dan negara. Dan itu pun kita bukan kemudian membela bangsa dan negara itu musyrik katakanlah kan. Sekarang kadang seperti itu, kedaulatan itu di tangan Allah gitu. Padahal di dalam pembukaan kedaulatan itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang kalau saya katakan demokrasi di Indonesia ini unik, belum pernah dikenal di dunia ini. Demokrasi kita ini unik, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi sosial, tetapi demokrasi yang konstitusional tadi, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa gitu, istilahnya seperti itu. Dan itu belum ada. Artinya kalau di dalam Islam itu kan sebetulnya MPR itu bisa diistilahkan ahlul halli wal aqdinya. Makanya dulu presiden dipilih oleh MPR. Mestinya disitulah ulama-ulama, para intelektual, orang-orang yang sangat mempunyai kompeten di dalam rangka mengelola negara dan mengangkat pimpinan negara. Yang sekarang sudah amburadul karena adanya amandemen itu kan, sehingga rakyat yang memang bisa dibeli dan lain sebagainya langsung memilih pemimpinnya, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR itu hanya stempel sajalah. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi. Amin, insyaallah. Gitu. Baik, luar biasa ini Ustaz, sudah cukup lama kita perbincangan. Ya, baik, terakhir Ustaz, mungkin ada saran kepada
masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bagaimana kita berbangsa dan bernegara, dan bagaimana kita memberikan warna terhadap bangsa kita. Ya, yang pertama memang kita harus memahami etika, ya, etika bernegara, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam, ya. Pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi betapapun kita berbeda, mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, ada DSKS, ada FPI, ada MPI, ada macam-macam itu. Jadi bagaimana kita bisa kolaborasi dalam sebuah kepentingan bersama, yaitu kepentingan ke depan kita menjadikan rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang lebih cerdas, lebih bermartabat, lebih bersaudara, lebih berakhlak dan lain sebagainya. Intinya begitu, ya. Sehingga kita ingin rakyat Indonesia memahami bahwa bernegara itu adalah menjadi muslim yang baik. Kalau menjadi muslim yang baik, pasti akan menjadi warga negara yang baik. Masya Allah. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Menjadi muslim yang baik, secara otomatis dia akan menjadi warga negara yang baik. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Waktu kita sudah cukup panjang, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam acara sudut pandang di lain kesempatan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.